Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Perawan sesat tak pernah menduga memanfaatkan keinginan Suto Sinting dengan banyak syarat. Apa saja syarat-syarat itu? Yuk, langsung saja disimak video berikut ini. Kalau kau tak mau, kau tidak kuajak menghadap Nyai Suto. Bentak perawan sesat memanfaatkan rindu di hati Suto sebagai senjata untuk mengancam dan memperdayai pendekar mabuk itu. Suto gelengkan kepala. Itu tidak boleh terjadi, Nona Manis. Harus terjadi, tegas perawan sesat. Dekatlah kemari, Suto. Peluklah aku, sayang. Aku dipanggil sayang. Aduh, Mak, kering darahku, melorot jantungku. Pengaruh mabuk pendekar mabuk semakin tinggi. Tawanya kian deras membuat perawan sesat bertambah dongkol hatinya. Bahkan, ia sempat berniat mencabut pedang untuk memaksa Suto. Tapi ketika ingat bahwa Suto Sinting masih bisa membuat lenyap pedangnya itu, maka niat tersebut dibunuhnya sendiri. Perawan sesat hanya bisa membatin. Agaknya butuh kesabaran untuk menundukkan lelaki yang satu ini. Bukan dengan kekuatan ilmu, melainkan dengan kekuatan hati yang sabar dan tekun. Percuma saja adu kekerasan dengan dia. Tidak akan membawa hasil apa-apa, kecuali suasana yang semakin lebih kacau lagi. Biarlah, kusabarkan hatiku sampai tiba saatnya ia sendiri membutuhkan diriku. Segera perawan sesat ucapkan kata, baiklah Suto, lupakan satu persyaratan itu. Jika kau tak bisa sekarang, kapan waktu pun masih bisa kau melunasinya. Sekarang kita pergi dari sini secepatnya, Suto. Tapi aku tidak punya hutang janji padamu, perawan sesat. Terserah anggapanmu saat ini, karena aku tahu kamu sedang kebanyakan minum tuak. Lupakan dulu persyaratan satu itu. Perawan sesat segera mengajak pendekar mabuk untuk tinggalkan tempat menjauhi arah Bukit Garinda. Perawan sesat memang bermaksud membawa lari Suto ke tempat lain yang sudah ada dalam benaknya. Tetapi tiba-tiba di depan langkah perawan sesat dan pendekar mabuk melesat benda kecil berbentuk bintang dari lempengan baja tajam. Dan benda kecil itu melesat cepat menimbulkan bunyi. Zing! Kemudian benda itu menancap di pohon persis di depan sebelah kiri pohon sesat. Tertahan serentak langkah perawan sesat. Tertahan pula tubuh limbung pendekar mabuk. Mata mereka berkilas cepat menyapu sekeliling, tapi si pelempar senjata rahasia berbentuk bintang itu tidak kelihatan tempat persembunyiannya. Perawan sesat segera sigap dan berdiri dalam posisi siap menyerang. Matanya liar penuh waspada. Tangan perawan sesat hendak mencabut senjata rahasia berbentuk bintang segi 6. Tapi dengan cepat, kaki pendekar mabuk menendang tangan perawan sesat. Plak! Cepat sekali perawan sesat menarik tangannya kembali, tapi gerakan itu terlambat. Mata liar perawan sesat memandang lurus ke arah Suto yang bermata sayu. Apa maksudmu menendang tanganku, ha? Keram perawan sesat. Senjata itu beracun. Hanya pemiliknya yang bisa memegang dan tidak terkena racunnya. Aku lebih tahu daripada kau, Suto, sentak perawan sesat.
Senjata bintang persegi 6 seperti itu adalah senjata milik temanku sendiri. Itu senjatanya Putri Alam Baka. Senjata itu tidak beracun dan tidak berbahaya, hanya sebagai senjata pelontar saja, Suto. Lantas, mengapa daun-daun pohon ini dilayu semua? Lihatlah ke atas. Terkesiap mata perawan sesat. Setelah memandang ke atas, daun-daun pohon itu benar-benar menjadi layu berkeriput. Bahkan sebagian besar langsung berubah menjadi kuning. Dalam hati, perawan sesat membatin. Gila, apa yang dikatakannya memang benar. Senjata itu memang beracun. Jika begitu, senjata itu pasti bukan milik Putri Alam Baka. Setahuku, senjata Putri Alam Baka tidak beracun. Dan lagi, jika benar senjata itu milik Putri Alam Baka, dengan maksud apa yang menyerangku menggunakan senjata berbahaya itu? Sebelum perawan sesat ucapkan kata, Suto lebih dulu bertanya, apakah kau yakin bahwa kedua senjata itu milik temanmu? Aku jadi sangsi. Aku tak bisa mengenalinya. Seingatku, senjata milik Putri Alam Baka mempunyai goresan gambar panah cakra pada bagian sisi pinggirnya. Perawan sesat mencoba mengamat-amati kedua senjata itu, tapi ia merasa kesulitan mengenalinya karena kedua senjata itu melesak masuk ke batang pohon hampir seluruhnya. Tinggal sedikit sisa yang terlihat belum masuk ke batang pohon. Perawan sesat kembali berkata dalam hatinya, aku jadi sangsi juga ya. Apakah senjata ini berbentuk bintang segi 6 atau segi berapa? Jika melihat ukuran runcing pada bagian yang tak masuk ke dalam batang, kelihatannya bintang segi 6. Tapi siapa tahu dia bersegi 5 atau 8. Minggirlah perawan sesat, biar ku keluarkan senjata itu dari batang pohon, kata pendekar mabuk. Lalu ia tersentak satu kali karena cekukan. Kejap berikutnya, ia sentakkan tabung bambunya itu ke batang pohon dengan pelan. Daun-daun pun rontok banyak akibat sodokan bambu tabung itu. Jika bukan dialiri tenaga dalam cukup besar, tak mungkin pohon sebesar itu terguncang dan daunnya berguguran hanya dengan gerakan sepelan itu. Perawan sesat menyimpan kagum sambil mengibaskan tangannya menghindari rontokan daun di kepala. Sodokan itu membuat dua senjata berbentuk lempengan bintang dari logam baja putih itu tersentak keluar dari batang pohon, jatuh tepat di kaki pohon depan yang tak berumput. Perawan sesat pun segera menghampiri dan memeriksanya dengan sebatang ranting kayu kering. Dan ternyata kedua senjata itu memang mempunyai goresan gambar panah cakra. Jelas ini milik Sumbi atau Putri Alam Baka, gumam perawan sesat tanpa memandang Suto. Apa benar itu milik temanmu? Perawan sesat menjawab jujur. Iya, ini milik temanku. Apa temanmu itu suka memakai baju kuning? Iya. Dari mana kau tahu? Perawan sesat kerutkan dahinya. Suto tertawa dalam tawa mabuk. Ia segera garuk-garuk kepalanya sambil berkata, sebentar lagi ia akan muncul. Tiba-tiba Suto bergerak cepat, memutar dan kakinya menendang pohon yang tadi terkena senjata bintang itu. Pohon tidak bergerak, seperti kena tendangan tanpa tenaga sedikit pun. Bahkan satu daun pun tak ada yang jatuh. Padahal daun pohon itu telah layu. Perawan sesat juga merasa heran melihat tendangan cepat pendekar mabuk itu tidak mengguncangkan daun pohon sedikit pun. Tetapi kejap berikutnya, 4 pohon yang berjejeran sederet dengan pohon yang ditendangnya itu mulai terguncang bagi dihembus badai. Perawan sesat terkesima melihat pohon yang keempat dari jajaran pohon itu saja yang berguncang kuat, hingga dahan-dahannya meliuk terombang-ambing. Dan dari atas pohon berdaun rimbun itu melesatlah 2 sosok manusia turun dalam gerakan bersalto satu kali.
dua sosok manusia mendaratkan kakinya dengan tepat di depan perawan sesat dalam jarak 5 langkah. Perawan sesat kembali terkesiap melihat kemunculan dua perempuan yang sudah dikenalnya. Untuk sesaat, mereka beradu pandang dalam wajah tegang. Pada saat itu, perawan sesat sempat berkata dalam hati mengenai tendangan Sutoh tadi. Apa gerangannya dikatakan perawan sesat dalam hati? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.